Namaku Dina. Sejak dulu aku terbiasa hidup mandiri. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana, tapi diajari keras bekerja dan tidak manja. Aku tak pernah membayangkan akan jatuh cinta pada seorang lelaki yang, kala itu, bahkan lebih miskin dariku. Namanya Bayu. Kami bertemu pertama kali di sebuah kantor fotokopi kecil. Saat itu aku sedang mencetak dokumen untuk lamaran kerja, sementara dia datang hendak meminjam komputer karena tak punya laptop sendiri. Dari obrolan ringan, aku tahu dia baru saja lulus kuliah teknik mesin, namun keluarganya hanya petani biasa di kampung. Ibunya bahkan masih jualan sayur keliling, sedangkan ayahnya sudah lama sakit-sakitan. Meskipun hidupnya pas-pasan, ada yang menenangkan dalam sosok Bayu. Caranya bicara lembut, sabarnya luar biasa, senyumnya tulus, matanya selalu menatap dalam seakan menegaskan setiap kata cinta yang terucap. Aku yang saat itu mulai bekerja di sebuah perusahaan ekspor kecil, semakin lama merasa tak bisa jauh darinya. Kami akhirnya berpacaran, lalu memutuskan menikah meski sama-sama belum punya apa-apa. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya berlangsung di rumah orang tuaku, dengan tenda pinjaman yang kainnya sudah sedikit lusuh. Hidangannya juga sekadarnya, nasi putih, ayam goreng, sayur lodeh, kerupuk. Tapi di sanalah, di tengah kehangatan keluarga, aku merasa seperti perempuan paling beruntung sedunia. Aku berdiri di samping suamiku yang menggenggam erat tanganku, dengan mata berkaca-kaca menatapku seolah berjanji akan selalu menjagaku. Setelah menikah, kami mengontrak rumah petak kecil di pinggir kota. Rumahnya sempit, hanya 2 ruangan, tanpa kamar mandi dalam. Setiap pagi kami harus mandi di sumur bersama warga lain, antrean panjang sudah jadi rutinitas. Malam hari suara tikus sering terdengar dari atap. Tapi kami menertawakan semua itu, seolah masalah hanyalah bumbu kehidupan. Aku yang lebih dulu punya pekerjaan tetap, menjadi tulang punggung utama rumah tangga. Bayu belum juga mendapat kerja sesuai jurusannya. Dia sempat coba kerja bangunan harian, lalu narik ojek online. Aku tak pernah mengeluh. Setiap kali pulang kerja melihat dia menyambutku dengan senyum, mencium tanganku, aku merasa lelahku lunas. Maaf ya, Din, belum bisa ngasih kamu apa-apa, ucapnya suatu malam sambil membelai pipiku. Aku hanya menggeleng. Bey, yang aku mau cuma kamu. Kita jalani ini bareng-bareng. Nanti juga akan ada waktunya kita sukses. Dan ternyata benar. Perlahan nasib kami berubah. Setelah hampir setahun menikah, Bayu akhirnya diterima bekerja di perusahaan manufaktur alat berat. Gajinya tidak besar, tapi cukup membantu. Bersamaan itu pula karirku mulai naik. Aku dipercaya menangani beberapa proyek ekspor ke Singapura. Bonus demi bonus berdatangan. Kami pun mulai bisa menabung. Dengan tabungan pertama kami, Bayu mengajakku membeli motor bekas agar lebih mudah bepergian. Lalu perlahan, kami memberanikan diri mencicil rumah kecil di kompleks subsidi. Rumah itu hanya 36 meter persegi, tapi rasanya seperti istana. Kami mengecat dindingnya bersama-sama. Bayu memasang rak dinding, aku menjahit sendiri gorden dari kain meteran murah. Malam-malam kami terasa hangat. Seusai makan malam, kami duduk di teras memandangi bintang, membicarakan impian kami. Suatu saat ingin punya mobil sendiri, lalu kalau sudah cukup mapan, membangun rumah mungil di daerah sejuk untuk liburan keluarga. Kami bahkan sering menghayal punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Aku janji, suatu hari akan bikin kamu hidup nyaman, Din. Kamu gak akan nyesel udah mau nemenin aku dari nol, kata Bayu dengan mata berkilat. Aku tersenyum memeluknya. Dalam hati, aku merasa tak butuh apa-apa lagi selain cinta dan kesetiaan darinya. Tahun demi tahun berlalu. Hidup kami semakin baik. Aku akhirnya memutuskan resign dan membuka usaha sendiri, toko online bahan fashion yang lumayan besar skalanya. Karena cukup berhasil, aku juga mulai merambah jadi distributor ke beberapa butik. Bayu sangat mendukung. Dia bahkan membantu mengurus keuangan toko saat pulang kerja. Kadang dia ikut packing barang, menuliskan alamat dengan teliti. Kami mulai sering liburan meski hanya dalam kota. Pernah suatu kali ke Bandung naik mobil rental, makan di kafe kecil sambil hujan-hujanan. Bayu menggandengku masuk toko oleh-oleh dengan wajah ceria, membelikanku bros bunga. Kecil sekali, tapi aku simpan sampai sekarang. Buatku,
Itu simbol betapa sederhana dan manisnya cinta kami. Tak lama kemudian, saat usaha makin lancar, aku membeli sebidang tanah di daerah pegunungan. Rencananya akan kami bangun rumah kecil untuk berlibur. Bayu tampak sangat bersemangat. Dia ikut menggambar desainnya, mengatur taman, bahkan memilih warna genteng. Kami benar-benar seperti pasangan paling kompak sedunia. Sesekali aku merasa terharu, mengingat betapa dulu kami makan hanya dengan tempe goreng dan sambal, duduk bersila di lantai karena tak punya meja makan. Kini kami bisa duduk di sofa empuk, menonton TV layar lebar, tertawa bersama menonton acara komedi. Sering juga, malam-malam Bayu memelukku erat. Kamu tahu nggak, Din? Kamu itu berkah terbesar dalam hidupku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku masih jadi tukang bangunan atau ojek terus. Aku membelai kepalanya, menatap wajahnya yang penuh syukur. Dalam hati aku merasa sangat beruntung. Aku menikah bukan dengan lelaki kaya raya, tapi dengan lelaki yang aku kira setia, yang menghargaiku, yang selalu membuatku merasa dicintai. Aku tak sadar betapa kata, aku kira, kelak menjadi hantaman paling pedih. Waktu itu aku masih buta akan pengkhianatan. Bagiku Bayu adalah rumah, tempat paling aman dan paling jujur. Aku tak pernah curiga meski dia kadang lembur atau tiba-tiba ada dinas luar kota. Bahkan saat dia mulai sering memberi uang ke keluarga jauh tanpa bilang padaku, aku menganggapnya sebagai kemurahan hati seorang suami yang sukses. Aku sama sekali tak menaruh syakwa sangka. Justru aku makin giat bekerja, supaya masa depan kami terjamin. Aku menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak-anak kami nanti, membeli asuransi jiwa, bahkan membuka deposito khusus dana pensiun. Semua atas nama kami berdua. Aku ingin bila nanti kami tua, kami tetap bisa hidup layak, jalan-jalan, dan menua bersama tanpa membebani anak. Jika ada orang bertanya padaku saat itu, apakah aku bahagia? Jawabanku pasti, sangat. Bahkan lebih dari cukup. Aku merasa memiliki cinta paling tulus dan kehidupan paling indah. Andai saja aku tahu, semua kebahagiaan itu hanya sementara, rumah yang kuanggap istana ternyata menyimpan bom waktu. Bahwa lelaki yang kupeluk setiap malam, yang kucium setiap berangkat kerja, suatu hari akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Dan kisah kelam itu akan bermula dari seorang gadis polos yang dulu datang ke rumah kami hanya sebagai pembantu rumah tangga. Musim hujan baru saja mulai ketika dia datang ke rumah kami. Namanya Rani. Usianya baru 19 tahun, masih sangat muda. Ia diperkenalkan oleh salah satu kerabat jauhnya Bayu, yang katanya kasihan karena Rani baru putus sekolah dan ingin mencari kerja membantu keluarga. Aku sempat ragu. Rumah kami sebenarnya tak terlalu besar, pekerjaan rumah juga masih bisa kutangani sendiri. Tapi kala itu usahaku sedang naik daun. Pesanan toko onlineku menumpuk, sering sampai ratusan paket sehari, sementara aku juga harus mengurusi suplai ke beberapa butik. Bayu menyarankan tak apa mempekerjakan pembantu. Biar kamu nggak kecapean. Kan lumayan, nanti bisa fokus bisnis, urusan rumah biar dibantu dia. Akhirnya aku mengiyakan. Rani datang membawa satu tas kecil lusuh berisi pakaian, wajahnya canggung menunduk saat aku menanyainya. Dia kurus, kulitnya gelap, rambutnya panjang dikepang sederhana. Dari cara bicaranya, aku bisa menebak dia tak banyak pengalaman, bahkan untuk memasak pun ia harus kuajari dari awal. Tapi dia sopan, sangat rajin, tak pernah membantah meski disuruh apa saja. Hari-hari awal Rani bekerja, aku merasa sedikit canggung juga. Dia terlalu pendiam, hanya menjawab kalau ditanya. Kadang kalau aku memintanya duduk makan bareng di dapur, dia malah kikuk, menolak halus. Tapi lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Bahkan merasa kasihan padanya. Gadis semuda itu sudah harus banting tulang, meninggalkan kampungnya. Sering kubelikan cemilan, kubawakan baju bekas milikku yang masih bagus. Bayu juga memperlakukan Rani dengan cukup baik. Ia sering memuji hasil kerjanya. Wah, Rani masaknya makin enak aja, ya. Nasinya pulen banget. Rani hanya tersenyum kecil, menunduk, pipinya memerah. Aku menganggap itu hal wajar, toh dia majikan yang baik, memberi semangat pekerjanya. Kadang aku juga merasa lega.
Saat aku sibuk keluar kota untuk meninjau supplier atau menghabiskan berjam-jam di workshop jahit, aku tenang karena rumah ada yang mengurus. Rani membersihkan lantai sampai kinclong, merawat tanaman hias kesayanganku, bahkan tanpa diminta dia mengelap perabot yang berdebu. Dia begitu telaten. Malam hari ketika aku lelah dan pulang larut, kulihat rumah selalu rapi, makanan sudah tertata di meja. Bayu menyambutku dengan senyum, merangkul pinggangku, sementara Rani di dapur menunduk membereskan piring. Aku merasa hidupku lengkap. Ada suami yang perhatian, rumah yang bersih, bisnis yang maju, serta kini ada bantuan ringan dalam urusan rumah tangga. Waktu berjalan. Rani sudah bekerja 3 bulan di rumah kami. Dia semakin lihai mengerjakan segala hal. Aku mulai sedikit melepas kontrol. Kalau dulu selalu kutanyakan dia sedang mengerjakan apa, kini aku cukup percaya padanya. Kadang dia malah menyiapkan teh hangat untukku kalau aku terlihat pusing mengecek info C. Aku ingat satu momen kecil yang waktu itu rasanya biasa saja. Suatu sore saat hujan deras, Bayu baru pulang kerja. Bajunya basah kuyup. Rani sigap mengambilkan handuk, lalu mengulurkan dengan wajah kikuk. Bayu tertawa, mengacak rambut Rani sambil bilang, "Makasih ya, Ran, perhatian banget." Aku hanya menatap sambil tersenyum, sama sekali tak merasa itu aneh. Bukankah Rani hanya seperti adik kecil kami? Dia bahkan lebih muda dari keponakan-keponakanku. Namun semakin hari, aku mulai melihat beberapa hal yang aneh, meski saat itu, lagi-lagi aku menepisnya dengan logika positif. Misalnya, sesekali aku memergoki Rani memandang Bayu agak lama saat suamiku bicara atau tertawa. Tatapannya seperti kekaguman. Tapi aku berpikir wajar, Bayu memang pria yang mudah disukai. Sabar, humoris, sopan. Bisa saja Rani mengagumi seperti mengagumi kakaknya sendiri. Pernah pula aku melihat Bayu menepuk bahu Rani sambil memuji, "Wah, bersih banget lantainya, hebat kamu." Rani tampak salah tingkah, menunduk sambil menggenggam ujung bajunya. Tapi aku hanya tersenyum. Kupikir Bayu hanya terlalu ramah, terlalu terbiasa membuat orang merasa dihargai. Sampai pada suatu hari yang tak akan kulupa. Waktu itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Ada jadwal meeting dengan supplier yang dibatalkan mendadak. Aku bersemangat pulang lebih awal, membayangkan bisa santai nonton serial drama sambil makan gorengan. Namun saat membuka pagar, aku mendengar suara tawa pelan dari dalam rumah. Aku masuk perlahan. Suara itu datang dari dapur. Saat menengok, kulihat Bayu sedang berdiri agak dekat dengan Rani. Mereka tampak bercakap pelan. Rani tersenyum malu-malu, Bayu seperti merapikan sesuatu di pundaknya. Sekilas kulihat wajah mereka terlalu dekat. Jantungku berdebar. Entah mengapa, dadaku terasa sesak. Namun saat kusapa mereka, Rani langsung mundur gugup dan pura-pura sibuk mencuci piring, sementara Bayu menoleh santai. Kamu udah pulang? Kirain masih di luar kota." Aku hanya mengangguk, menahan gelisah. Dalam hati aku memarahi diriku sendiri. Dina, kamu ini cemburuan gak jelas. Itu cuma hal kecil. Mungkin Bayu hanya membetulkan kerudung Rani atau membersihkan serabut di bahunya. Waktu berjalan lagi. Rani tetap bekerja seperti biasa. Namun perlahan aku mulai merasa ada jarak. Dia kini lebih sering menghindar kalau aku ada di rumah. Bahkan jarang menatap mataku. Kalau bicara pun pendek-pendek, padahal dulu dia mau curhat tentang keluarganya di kampung. Puncaknya, sekitar 4 bulan setelah Rani bekerja, dia tiba-tiba datang padaku pagi-pagi. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis semalaman. "Ada apa, Ran?" tanyaku khawatir. Dia menggigit bibir, lalu suaranya bergetar. "Bu, maaf banget, saya nggak bisa kerja di sini lagi." Aku terkejut. "Loh, kenapa mendadak banget?" "Saya harus pulang kampung. Saya hamil, Bu. Pacar saya di kampung, waktu saya pulang beberapa minggu lalu itu, air matanya menetes. Aku terhenyak. Terjadi campur aduk dalam pikiranku, terkejut, kasihan, juga sedikit lega, entah kenapa muncul rasa lega itu. Mungkin karena akhirnya terjawab, dia punya pacar di kampung. Segala prasangka liar yang sempat muncul dalam benakku langsung kutepis jauh-jauh. Aku menarik napas panjang. "Kamu yakin? Si pacar mau tanggung jawab?"
Rani mengangguk pelan. Iya Bu, dia mau nikah sama saya. Saya mohon maaf sudah merepotkan di sini. Aku akhirnya memberi dia pesangon lumayan besar. Bahkan membelikannya beberapa potong baju hamil dan perlengkapan bayi seadanya. Dalam hatiku, aku bersyukur urusan selesai. Rani bisa membangun keluarganya, aku bisa mencari pembantu baru nanti. Setelah Rani pergi, rumah kembali hanya dihuni aku dan Bayu. Awalnya terasa sepi, tapi kemudian kami terbiasa lagi. Bayu juga tampak seperti tak terlalu ambil pusing. Ia hanya berkomentar, kasihan juga ya, dia hamil muda, semoga cowoknya benar-benar tanggung jawab. Aku mengangguk setuju. Hidup berjalan seperti biasa lagi. Kami bahkan semakin dekat. Aku merasa rindu pada masa awal pernikahan kami dulu, hanya kami berdua, berbagi cerita apa saja. Setiap malam sebelum tidur, Bayu menggenggam tanganku erat, mengusap perutku yang belum juga terisi anak setelah hampir 5 tahun menikah. Kadang kami sama-sama terdiam, hanya saling menatap. Tak perlu banyak kata. Kalau saja saat itu aku tahu, bahwa di balik genggaman tangan hangat suamiku, ada rahasia busuk yang sedang tumbuh diam-diam. Bahwa Rani ternyata bukan benar-benar pulang ke kampung demi pacarnya, melainkan karena rahimnya mengandung benih dari suamiku sendiri. Kalau saja aku tahu, bahwa pembantu muda yang kulihat polos itu, ternyata menyimpan pandangan kagum bukan pada Bayu sebagai majikan, tapi sebagai lelaki yang diam-diam ia dambakan, dan sudah ia rebut bahkan sebelum sempat aku curiga. Tapi semuanya terlambat. Luka besar yang akan merobek dadaku baru mulai ditulis Tuhan pada lembar berikutnya, tanpa aku tahu bagaimana harus menghapusnya. Sudah setahun sejak Rani pergi dari rumah kami. Kehidupan kembali stabil. Aku dan Bayu menjalani hari-hari seperti biasa, ia bekerja, aku sibuk mengurus usaha. Tapi entah kenapa, dalam hatiku sering muncul kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku mulai merasa Bayu berubah. Bukan dalam sikap secara langsung, dia tetap mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat, tetap bertanya kabar lewat pesan saat aku sibuk rapat, tetap memelukku erat sebelum tidur. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandangku yang berbeda. Seperti rasa bersalah yang disembunyikan. Perubahan kecil itu awalnya kuabaikan. Kupikir mungkin hanya perasaanku saja. Atau karena tekanan pekerjaan. Tapi seiring waktu, gelagatnya semakin jelas. Bayu mulai sering dinas luar kota. Kalau dulu paling lama 2 hari, kini bisa sampai seminggu. Anehnya, ia tidak pernah bawa koper atau pakaian lengkap. Hanya satu tas ransel kecil yang selalu ia isi tergesa-gesa. Ketika kutanya, jawabannya selalu enteng. Cuma ke proyek pabrik di luar kota. Nggak perlu banyak baju, soalnya sering balik lagi buat cek lapangan. Aku mencoba percaya, tapi naluriku mulai berteriak. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kecurigaan makin membesar saat aku tanpa sengaja menemukan notifikasi transfer dari rekening perusahaan ke sebuah rekening tak dikenal. Saat itu aku sedang mengecek laporan keuangan toko. Bayu memang sering membantuku memindahkan dana antar rekening usaha. Tapi transfer yang satu ini tidak biasa, jumlahnya 5 juta, dan dilakukan berkala setiap bulan. Aku bertanya langsung padanya malam itu. "Bey, ini ada transfer rutin 5 juta per bulan ke rekening pribadi. Namanya nggak aku kenal. Siapa dia?" Bayu terdiam sejenak. Tangannya yang memegang sendok sempat berhenti. "Oh, itu saudara jauh dari kampung. Ibunya sakit, butuh biaya terus. Aku nggak enak, soalnya dulu keluarganya pernah bantu bapak waktu panen gagal." Aku menatap matanya, mencoba membaca kejujuran di sana. Tapi Bayu tetap tenang. Terlalu tenang, menurutku. Kenapa nggak bilang dari awal? Dia tersenyum tipis, memegang tanganku. "Nggak enak, aku pikir kamu lagi banyak pikiran. Aku janji, kalau nanti udah nggak perlu bantu lagi, aku stop." Jawaban itu cukup memuaskanku, untuk sementara. Tapi entah kenapa, kata-katanya terasa hambar. Seperti ucapan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Malam demi malam aku habiskan dengan keresahan. Aku mulai mengawasi gerak-geriknya diam-diam. Setiap kali dia pamit dinas, aku mencatat tanggalnya. Aku cek ulang struk ATM, email, bahkan lokasi yang bisa terlacak dari aplikasi Google yang terkoneksi ke HP-nya. Dan saat itulah semuanya mulai terbuka.
Pada salah satu weekend saat dia bilang sedang berada di proyek luar kota, aku melihat lokasi ponselnya tidak bergerak. Aku membukanya di laptopku, terlihat jelas titik biru itu berada di daerah pegunungan, tempat kami dulu membangun rumah kecil untuk berlibur. Rumah yang dulu kami rancang berdua? Rumah impian kami. Hatiku mencelos. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia hanya mampir. Mungkin dia butuh ketenangan. Tapi, mengapa tidak bilang? Dan mengapa lokasi itu muncul juga pada dinas-dinas sebelumnya? Aku memutuskan menyelidiki. Hari itu, aku tak masuk kerja. Aku mengenakan hoodie, menyamar sebisaku. Kupinjam mobil sahabatku, lalu diam-diam mengendarainya ke rumah liburan kami. Sepanjang jalan dadaku bergemuruh, antara marah, takut, dan sedih. Sesampainya di sana, aku memarkir mobil jauh dari gerbang. Jalan setapak menurun membawa kakiku ke halaman rumah mungil yang dulu kami bangun penuh cinta. Tapi kini terasa asing. Dari balik pagar, aku melihatnya. Bayu. Ia berdiri di teras, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya santai. Di sampingnya ada seorang wanita, yang tak lain adalah Rani. Tubuhnya sedikit berisi, rambutnya masih panjang. Tapi kali ini ia tak lagi mengenakan baju lusuh seperti dulu. Ia memakai daster motif bunga, sandal jepit baru, dan wajah yang terlihat bahagia. Tapi yang paling menghantamku adalah seorang anak kecil, mungkin berusia 3 tahun, berlari-lari di halaman sambil tertawa. Ia memanggil, "Ayah, ayah!" Dan Bayu merentangkan tangannya, mengangkat anak itu tinggi-tinggi, memeluknya. Dunia seolah berhenti berputar. Mataku panas. Kakiku gemetar. Nafasku tercekat. Itu anak suamiku. Itu anak dari mantan pembantu kami. Aku mundur perlahan, kembali ke mobil dengan tubuh seperti mayat hidup. Di dalam mobil aku menangis sekencang-kencangnya. Tangisku menggelegar, tertahan selama bertahun-tahun. Rasanya seperti ditusuk dari belakang, tapi pelan-pelan dan dalam. Bayu. Lelaki yang kucintai, yang kupercaya, yang kubantu bangkit dari nol, menikamku dengan cara sekeji ini. Aku merasa seperti orang bodoh. Semua keanehan selama ini mulai masuk akal. Dinas-dinas luar kota palsu. Transfer uang bulanan. Wajahnya yang dulu terlihat bersalah tiap menatapku. Dan Rani, gadis lugu yang dulu kuanggap seperti adik. Yang kusuapi, kubelikan baju, kuberi pekerjaan. Tega menusukku dari belakang, merebut suamiku, dan kini hidup nyaman di rumah yang kubangun. Aku ingin menjerit, marah, menghancurkan sesuatu. Tapi saat itu, aku hanya bisa terisak. Sendirian. Di parkiran hutan pinus yang sepi. Malam itu, aku kembali ke rumah. Tapi bukan untuk menangis lagi. Aku menyusun rencana. Sudah cukup aku dibohongi. Sudah cukup aku jadi korban. Jika mereka bisa bersandiwara begitu baik, maka aku pun bisa memainkan peranku. Tapi tidak dengan air mata. Melainkan dengan kekuatan. Dengan perhitungan. Aku mulai mengurus segalanya secara diam-diam. Aku mengalihkan semua aset perusahaan ke rekening pribadiku. Akta rumah, sertifikat mobil, rekening deposito, semua kupindahkan atas namaku. Bisnis online yang selama ini kupercayakan ke Bayu sebagian, kini kuambil alih sepenuhnya. Perlahan, semua harta yang ada di namanya, kubekukan. Aku memanggil pengacara, menyiapkan segala dokumen perceraian, termasuk tuntutan hukum atas penipuan dana pribadi. Aku juga menyewa investigator untuk menggali informasi lebih jauh. Berapa lama hubungan mereka, berapa banyak uang yang telah Bayu curi dariku untuk hidup dengan wanita itu. Semua data mulai terkumpul. Lengkap. Rapi. Satu folder penuh dengan bukti-bukti pengkhianatan mereka. Dan aku tahu, sebentar lagi, mereka akan tahu rasanya dihancurkan oleh perempuan yang mereka anggap lemah. Beberapa minggu kemudian, Bayu pulang dari dinas luar kota, seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan sempat membawa oleh-oleh. Aku beliin kamu roti keju kesukaanmu. Maaf ya kemarin gak sempat video call, sinyalnya jelek. Aku tersenyum kecil, mengambil kotak roti itu, lalu berkata lembut, kamu tahu nggak, Be, aku juga punya oleh-oleh buat kamu.
Dia mengernyit bingung. Apa? Aku meletakkan amplop besar di atas meja makan. Isinya semua bukti, foto dia bersama Rani dan anaknya, rekaman CCTV rumah liburan, mutasi rekening transfer ke rekening Rani, dan surat pengalihan aset serta pengajuan gugatan cerai. Bayu membukanya perlahan. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar saat membaca. Apa maksudnya ini, Din? Aku menatapnya, mataku tak berkedip. Aku tahu semuanya. Kamu bohong. Kamu khianatin aku. Kamu pikir aku akan diam selamanya? Bayu terduduk. Tapi, aku nggak tahu gimana cara bilang ke kamu. Aku takut, aku nyesel. Nyesel, suaraku meninggi. Kamu nyesel setelah tinggal bareng mantan pembantuku di rumah yang aku bangun? Setelah punya anak dari dia? Bayu menunduk, menangis. Tapi aku tak tersentuh. Bagiku air matanya tak lebih dari upaya cengeng menutupi kerakusan dan pengkhianatan. Kamu punya waktu seminggu, kataku dingin, untuk keluar dari rumah ini. Dan bilang sama perempuan simpananmu itu, kalau rumah liburan itu bukan milik kalian. Aku akan ambil kembali semuanya. Satu persatu. Lalu aku berdiri, melangkah pergi. Meninggalkan lelaki yang dulu kupikir setia, tapi ternyata tak lebih dari pengecut yang tertawa di belakang punggungku bersama wanita yang dulu kupanggil adik. Setelah malam itu, setelah Bayu melihat semua bukti yang kutaruh di atas meja makan, segalanya tak lagi sama. Rumah kami yang dulunya penuh tawa, kini sunyi dan menegang. Bayu berjalan mondar-mandir, tak jarang duduk menunduk memegangi kepalanya. Sesekali ia mencoba meraih tanganku, memohon pengampunan. Tapi aku hanya menatapnya datar, tak lagi punya kelembutan untuk diberikan. Kamu tahu rasanya dikhianati? Rasanya seperti jantungmu diremas kuat-kuat, diperas sampai kering, lalu dilempar begitu saja ke tanah. Yang lebih menyakitkan lagi, selama bertahun-tahun aku membangun mimpi dan menenun cinta dengan orang yang diam-diam menodai itu semua dengan kebohongan. Bayu kira aku akan terus menjadi istri baik hati yang selalu memaafkan, yang akan bilang, "Nggak apa-apa, yang penting kita kembali seperti dulu." Tidak, bukan lagi. Aku sudah melewati titik rapuh itu. Kini hanya ada diriku yang baru, kuat, tegas, dan tak kenal kompromi untuk sebuah pengkhianatan. Keesokan harinya, aku memulai langkah-langkah nyata. Pagi-pagi sekali aku pergi ke bank, membawa serta semua dokumen legal atas namaku. Rekening perusahaan, tabungan pribadi, deposito, bahkan asuransi. Dalam satu hari aku mengosongkan saldo semua rekening bersama kami, memindahkannya ke rekening baruku yang hanya aku yang tahu. Aku juga datang ke notaris, memastikan akta rumah utama, rumah liburan, kendaraan, dan surat-surat tanah sepenuhnya dipegangku. Beruntung hampir semua aset sejak awal atas namaku, karena dulu Bayu memang tidak pernah menuntut. Katanya, yang penting milik kita bersama. Ironis sekali, kini, kita bersama, nya sudah ia bagi dengan perempuan lain. Sementara itu, kuperintahkan bagian keuangan di usahaku untuk memblokir semua akses Bayu, termasuk akun supplier yang biasa dia pegang. Aku berdalih pada karyawan bahwa ini untuk restrukturisasi sistem. Mereka menurut saja, toh mereka hanya pekerja biasa yang tak tahu badai apa yang sedang kuturunkan. Bayu pulang kerja sore itu dengan wajah kacau. Kutahu dia baru saja gagal melakukan penarikan dana karena semua aksesnya sudah ditutup. Din, kamu udah keterlaluan. Kenapa kamu blokir semua rekening? Itu juga duit aku. Suaranya keras, jauh berbeda dengan nada lembutnya dulu. Aku menatapnya tajam. Uang siapa? Harta siapa? Kamu lupa selama ini siapa yang banting tulang sampai malam demi bisnis itu jalan? Siapa yang bangun relasi, keliling nyari supplier, ngumpulin modal sampai stres sendiri? Kamu cuma numpang bantu catat info B. Jangan terlalu tinggi mimpi kamu. Wajahnya memerah. Ia mengepalkan tangan, hampir seperti mau memukul meja, tapi kemudian merosot duduk dan menutup wajahnya. Suaranya parau, aku cuma mau hidup tenang, Din, sama anakku. Dan saat itulah, kemarahanku memuncak lagi. Anakmu? Dari mantan pembantuku itu? Kamu tega bilang gitu di depan aku? Aku yang udah ngurus kamu dari nggak punya apa-apa. Bayu menangis.
Tapi air matanya sudah tak berarti apa-apa lagi bagiku. Terlalu lama aku mempercayainya. Terlalu besar pengorbananku, hanya untuk diludahi seperti ini. Beberapa hari kemudian, aku mengurus pengosongan rumah liburan di pegunungan. Bersama kuasa hukumnya, aku datang membawa surat resmi. Rani yang membuka pintu, wajahnya pucat saat melihatku berdiri di ambang pintu. Ia menunduk, mencoba menggendong anaknya menjauh. Aku melangkah masuk tanpa permisi. Mulai hari ini, rumah ini kembali padaku sepenuhnya. Kamu dan anakmu punya waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari sini. Rani menangis, meratap padaku. Bu, saya mohon, jangan usir kami. Ini juga rumah Pak Bayu. Pak Bayu, potongku tajam. Dia bahkan gak punya nama di sertifikat rumah ini. Jangan bermimpi. Kamu pikir setelah semua yang kalian lakukan, aku akan membiarkan kalian tinggal nyaman di sini? Tidak, Rani. Kamu dulu datang ke rumahku sebagai pembantu, merebut suamiku, dan sekarang kamu mau merebut hartaku juga. Ia hanya bisa menunduk, air matanya menetes ke lantai. Anak kecil itu menatapku polos, sama sekali tak tahu betapa kotornya kebohongan yang melahirkannya. Sempat muncul iba dalam hatiku, tapi segera ku bunuh rasa itu. Aku tidak bertanggung jawab atas anak hasil perselingkuhan mereka. Kuasa hukumku menyerahkan surat ultimatum. Kalau dalam 1 minggu kalian masih di sini, semua barang akan kami angkut, dan kalian akan kami paksa keluar secara hukum. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang terisak di ruang tamu. Perempuan yang dulu kuanggap lugu, kini kulihat tak lebih dari serigala berwajah domba. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku melihat Bayu semakin kalut. Ia sering pulang malam, kadang menghilang entah kemana. Kurasa dia sibuk pontang-panting mencari pinjaman. Tapi siapa yang mau memberinya pinjaman besar jika semua aset sudah jelas-jelas bukan miliknya? Seminggu berlalu. Petugas pengosongan rumah datang, mengangkut barang-barang. Rani dan anaknya terpaksa keluar hanya dengan koper tua. Mereka terlihat duduk lunglai di pinggir jalan menunggu Bayu menjemput dengan motor tua mereka, wajahnya sembab menatap tanah. Aku menonton semua itu dari jauh. Ada perasaan puas, tapi juga getir. Puas karena keadilan datang, getir karena seandainya dulu Bayu tak mengkhianati, rumah mungil itu seharusnya diisi tawa anak-anak kami, bukan air mata mantan pembantu yang merebutnya dariku. Tak lama kemudian, Bayu mulai datang memohon padaku. Ia menelpon berkali-kali, mengirimi pesan panjang-panjang. Din, tolong, kasihan anak kita. Maksudku anakku, mereka nggak punya tempat tinggal lagi. Tolonglah, aku janji akan perbaiki semuanya. Aku hanya membaca pesan itu sambil menertawakan kekonyolannya. Bahkan ia tergagap saat ingin menyebut anaknya, tak bisa lagi merangkai kata mulus seperti dulu saat membohongiku. Suatu malam dia datang ke rumah, menunggu di depan pagar sambil menangis. Aku nyesel, Din, please, aku salah, tapi jangan bikin anakku jadi menderita. Aku keluar menatapnya dari balik pagar. Kalau kamu benar-benar memikirkan anakmu, kamu nggak akan menghancurkan rumah tangga kita sejak awal. Aku menutup pintu pagar pelan, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah gelap malam. Dari balik tirai jendela, kulihat ia terduduk di trotoar, memegangi kepalanya. Berita tentang kesulitan Bayu dan Rani mulai terdengar di telingaku lewat kenalan-kenalan kami. Mereka kini menumpang di rumah saudara jauh. Rani berhenti merias diri, anaknya sering terlihat berpakaian lusuh. Bayu terpaksa keluar dari pekerjaannya di perusahaan alat berat karena masalah internal, kurasa sedikit banyak karena skandal pribadinya mulai tercium. Kadang malam-malam aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami dulu. Aku, yang tersenyum lebar dalam balutan gaun putih sederhana, dan Bayu, yang menatapku seakan akulah dunianya. Ternyata semua itu hanya ilusi rapuh. Sekarang aku sadar, cinta yang tidak setia lebih hina daripada tidak memiliki apa-apa. Namun aku menolak menjadi korban selamanya. Hidup harus berjalan. Aku masih memiliki masa depan, bisnis yang berkembang, teman-teman yang setia mendukungku. Perlahan aku belajar menata hati. Kadang aku terbangun malam-malam dan merasakan ranjang ini kosong di sebelahku. Tapi kurai bantal, kupeluk erat, dan berkata dalam hati, lebih baik sendiri dalam ketenangan daripada hidup bersama penipu yang setiap kata sayangnya palsu.
Aku tak tahu bagaimana nasib Bayu dan Rani selanjutnya. Beberapa bilang mereka kini tinggal di kontrakan kumuh, hidup pas-pasan, sering berutang. Bayu kehilangan reputasi, Rani yang dulu merasa naik derajat kini menanggung malu. Anak mereka hanya seorang bocah tak berdosa yang kelak harus belajar menanggung beban dosa orang tuanya. Dan aku masih Dina yang sama. Tapi lebih kuat, lebih berhati-hati, lebih mengutamakan diriku sendiri sebelum mengorbankan segalanya untuk orang lain. Aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak diikat kesetiaan dan kejujuran. Malam itu aku duduk sendiri di balkon, menatap bintang. Udara dingin pegunungan seperti dulu, tapi kali ini aku tak menangis lagi. Aku hanya menghela napas panjang, lalu meneguk teh hangatku. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, sudah membukakan mataku. Kalau tidak, mungkin aku akan menghabiskan hidupku untuk orang yang tak pantas." Dan untuk Bayu serta Rani, aku tak lagi mendoakan keburukan. Biarlah hidup yang memberi mereka pelajaran. Aku sudah cukup puas menghancurkan semua kenyamanan palsu yang mereka bangun di atas pengkhianatan padaku. Kini, biar takdir yang mengambil alih. Setelah semua badai itu berlalu, rumahku menjadi sangat sepi. Tidak lagi ada suara Bayu yang dulu menanyakan, "Saya mau makan apa malam ini?" atau tawanya yang sering membuatku merasa dunia ini aman. Sepi itu sempat menggerogoti hatiku, membuatku merasa kosong, seolah aku berjalan sendirian di koridor panjang tanpa ujung. Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari, sunyi tidak selalu berarti kesepian. Sunyi kadang justru adalah sahabat terbaik untuk menata hati yang porak-poranda. Beberapa bulan pertama setelah semua selesai, aku sengaja mengambil cuti panjang dari urusan bisnisku. Ku kembalikan manajemen sehari-hari kepada kepala operasional yang sudah lama kupercayai. Aku hanya memeriksa laporan keuangan dan perkembangan lewat email atau rapat daring mingguan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Pagi hari, aku memulai kebiasaan yang dulu tak sempat kulakukan, jogging keliling kompleks sambil mendengar musik. Rasanya aneh, dulu aku terlalu sibuk mengurus Bayu, bisnis, dan rumah tangga, sampai lupa menjaga tubuhku sendiri. Kini, tiap keringat menetes, aku merasa seakan racun dari luka masa lalu ikut mengalir keluar. Siang harinya, aku mencoba banyak hal baru. Memasak resep-resep rumit yang dulu hanya kutonton di YouTube, menanam bunga lavender dan rosemary di pot-pot kecil di teras, sampai belajar membuat keramik di sanggar seni dekat rumah. Jemariku belepotan tanah liat, tapi hatiku ringan. Aku tak lagi harus khawatir siapa yang akan makan malam denganku, atau apakah suamiku akan pulang membawa kebohongan lagi. Malam-malam masih kadang terasa menggigit. Ada masa di mana aku bangun tengah malam, menatap sisi ranjang yang kosong, lalu tiba-tiba rindu memeluk seseorang. Tapi aku menolak menangis lagi. Aku memeluk bantal, menghirup aroma lavender dari diffuser, dan menenangkan diriku. "Dina, kamu nggak sendiri. Kamu punya dirimu sendiri." Itu sudah lebih dari cukup. Di meja rias, fotoku dan Bayu saat pernikahan dulu sudah lama kusimpan dalam laci terdalam. Diganti dengan lukisan abstrak yang kubeli dari galeri lokal. Setiap aku bercermin, kulihat mataku mulai memancarkan cahaya yang dulu pernah padam. Aku tahu, aku masih Dina yang sama. Tapi kini aku berdiri lebih tegak. Beberapa bulan kemudian, undangan seminar bisnis datang padaku. Teman-teman lama memintaku menjadi pembicara tamu, berbagi kisah tentang membangun usaha dari nol. Dulu, aku pasti akan ragu, takut dianggap sombong atau kurang pantas. Tapi kini aku merasa lebih percaya diri. Bukankah ini saatnya merayakan kerja kerasku sendiri? Yang dulu mungkin orang kira hanya tempelan pada kesuksesan suami, padahal akulah yang merintis semuanya. Hari itu aku berdiri di atas panggung kecil, menatap puluhan pasang mata yang penuh antusias. Dengan suara mantap, kuceritakan bagaimana dulu aku memulai toko online dari garasi rumah, hanya dengan satu rak plastik untuk stok kain. Bagaimana aku belajar membangun sistem, membujuk reseller, sampai akhirnya memiliki puluhan karyawan dan mengirim pesanan hingga luar negeri. Mereka bertepuk tangan saat aku selesai. Beberapa peserta mendatangiku, mengucapkan terima kasih karena telah memotivasi mereka. Salah seorang bahkan menangis, memelukku sambil berkata, "Aku juga ditinggal suami, Mbak Dina. Dulu rasanya hidupku hancur.
Tapi lihat Mbak sekarang, aku jadi yakin aku juga bisa. Aku pulang dari seminar itu dengan hati penuh rasa syukur. Ternyata luka-luka yang pernah kupikul kini bisa menjadi pelita untuk orang lain. Aku mulai membuka diri pada dunia lebih luas. Bergabung dengan komunitas wirausaha perempuan, mengikuti pelatihan digital marketing, bahkan ikut workshop yoga yang membuatku bisa lebih damai menata batin. Di sanalah aku bertemu banyak perempuan hebat dengan cerita masing-masing. Ada yang ditinggal mati suami, ada yang ditipu rekan bisnis, ada yang harus merawat anak disabilitas sendirian. Mereka semua bertahan. Aku pun termotivasi untuk terus melangkah. Lucunya, di sebuah acara retreat bisnis itu, aku kenalan dengan seorang pria bernama Gilang. Dia pemilik perusahaan distribusi bahan makanan organik, ramah, senang tertawa, dan sangat menghargai perempuan. Awalnya aku sangat hati-hati, traumaku pada laki-laki masih membekas. Tapi Gilang tak pernah memaksaku. Dia hanya menawarkan persahabatan, mengirim link artikel menarik, menanyakan kabar dengan tulus. Kalau Dina butuh ditemani lari pagi di CFD, kabari aja ya. Aku mau nemenin, bukan buat ganggu kamu, katanya suatu kali lewat pesan. Aku hanya tertawa kecil membaca itu. Dan meski tak langsung membuka hati, aku mengakui bahwa rasanya menyenangkan ada yang peduli lagi padaku tanpa pamrih. Sementara itu, kabar tentang Bayu dan Rani sesekali masih sampai ke telingaku. Katanya mereka kini menempati rumah kontrakan sempit. Bayu sulit mendapat pekerjaan tetap karena reputasinya rusak, sedangkan Rani berjualan gorengan kecil-kecilan. Kadang aku merenung, mencoba merasa iba. Tapi kemudian aku ingat bagaimana rasanya saat kulihat Bayu mengangkat anaknya hasil perselingkuhan itu di teras rumah liburanku dulu. Betapa damai ekspresi wajah mereka saat itu, seolah tak ada beban, tak ada rasa bersalah padaku yang selama ini mereka tipu. Biarlah. Hidup sudah memberi mereka konsekuensi tanpa aku perlu menambah apapun lagi. Lagi pula aku sudah cukup puas mengambil kembali semua yang dulu kuberikan dengan cinta, yang mereka hianati dengan keji. Suatu sore saat aku duduk di balkon rumah sambil membaca novel, ponselku berdering. Dari Gilang. Hei, kamu sibuk nggak akhir pekan ini? Ada festival kuliner tradisional di alun-alun kota. Kupikir kamu bakal suka, karena banyak stand kain tenun juga. Aku sempat ingin menolak. Masih ada rasa takut membuka pintu hati lagi. Tapi kemudian kurasakan angin sore mengelus pipiku, menenangkan. Suaranya terdengar tulus, tidak memaksa. Dan bukankah ini hanya festival? Aku bisa belajar mempercayai orang lagi, perlahan. Oke, Gilang. Kita ketemu di sana ya. Serius? Wah, seneng banget. Aku janji nggak bakal bikin kamu nggak nyaman kok. Aku menutup telepon dengan senyum tipis. Rasanya seperti menjejakkan kaki lagi di dunia normal setelah lama bersembunyi di balik tembok trauma. Ini bukan tentang mencari pengganti Bayu, tapi tentang memberi diriku kesempatan untuk bahagia lagi, dengan caraku sendiri. Malamnya aku duduk memandangi langit penuh bintang, memeluk lutut di balkon. Dalam hati, aku bicara pada Dina yang dulu. Terima kasih ya, karena sudah begitu sabar dulu. Terima kasih karena tetap kuat meski dihianati. Dan maaf, karena sempat membiarkanmu hanyut terlalu dalam mencintai orang yang tak pantas. Lalu aku menutup mata, menarik napas panjang, dan melepaskannya perlahan. Bersamaan dengan itu, kulepaskan juga semua sisa sakit yang menempel. Kubiarkan angin malam membawanya pergi jauh. Aku siap melangkah ke hari esok. Bukan lagi sebagai istri seseorang yang mengkhianatiku, tapi sebagai Dina, perempuan mandiri, yang telah bangkit dari reruntuhan, yang telah memaafkan dirinya sendiri, dan yang kini tahu bahwa cinta terbesar adalah cinta pada dirinya sendiri. Dan entah bagaimana, saat menyadari itu, hatiku terasa ringan. Sungguh ringan. Seolah semua beban yang dulu mengekangku perlahan tercerabut satu persatu. Dalam diam, aku tersenyum. Aku pernah hancur. Pernah menangis hingga dada rasanya mau pecah. Pernah merasa paling bodoh di dunia karena dikhianati oleh orang yang kupercaya sepenuh hati. Tapi aku berhasil melewatinya. Kini aku melangkah lagi, dengan luka yang sudah mengering. Masih ada bekasnya, tentu saja. Tapi bekas itu bukan untuk diratapi. Melainkan jadi pengingat betapa tangguhnya aku.
Aku meneguk teh hangatku, lalu menatap ke arah halaman, membayangkan hari esok. Mungkin aku akan ikut festival kuliner, lalu minggu depannya mengambil kelas seni lukis. Siapa tahu suatu hari aku benar-benar jatuh cinta lagi, tapi kali ini dengan cara yang lebih dewasa, lebih menghargai diriku sendiri. Hidup masih panjang, dan aku akan menjalaninya dengan bahagia, tanpa takut lagi. Karena akhirnya, aku menyadari, tak ada yang bisa mengambil kebahagiaanku, selama aku memeluknya erat di dalam dadaku sendiri. Setahun sudah berlalu sejak badai itu menerjang hidupku. Jika dulu setiap kali membuka mata rasanya seperti menanggung beban batu di dada, kini aku mulai bangun pagi dengan hati yang lebih ringan. Tak ada lagi ketakutan akan kebohongan, tak ada lagi malam-malam panjang yang terisi pertengkaran diam-diam dengan diriku sendiri. Aku mulai sibuk lagi dengan bisnisku, tapi kali ini dengan pola kerja yang lebih sehat. Kalau dulu hampir setiap hari aku lembur sampai dini hari demi memastikan semua pesanan beres, sekarang aku membagi tugas lebih bijak. Aku mempercayai timku, memberi mereka ruang berkembang, sementara aku fokus mengurus strategi pemasaran dan pengembangan produk. Yang paling kurasakan, aku kini menomorsatukan kebahagiaan diriku sendiri. Sesekali aku memanjakan diri ke spa, menghabiskan sore di kafe favorit sambil membaca novel, atau traveling bersama teman-teman komunitas wirausaha perempuan. Kami ke Jogja bersama-sama, menjelajah pasar tradisional mencari batik, lalu tertawa lepas saat makan gudeg lesehan. Rasanya lama sekali sejak aku bisa tertawa sepenuh hati seperti itu. Sementara itu Gilang masih sering hadir dalam hidupku, perlahan tapi konsisten. Kami belum resmi berpacaran, tapi dia sabar sekali menemaniku membangun rasa percaya kembali. Gilang selalu berkata, "Aku di sini bukan untuk menuntut apa-apa dari kamu, Din. Kita jalanin aja pelan-pelan, nggak usah mikirin label dulu." Dan entah kenapa, justru dengan kesabaran dan ketulusan itu, ia membuka gerbang hatiku sedikit demi sedikit. Tak ada gombalan berlebihan, tak ada sikap mendesak. Dia menjemputku kalau aku mau, tapi tak pernah ngambek jika aku menolak karena ingin sendiri. Dia mengirim bunga kecil dengan catatan simpel, "Semoga harimu wangi seperti mawar ini." Gilang juga dekat dengan dunia usahaku. Ia beberapa kali membantu mencarikan supplier bahan baku organik yang lebih murah tapi berkualitas. Ia tak pernah sok menggurui, malah banyak belajar padaku soal mengelola reseller. Kami sering duduk di kafe sampai malam hanya untuk berdiskusi tentang mimpi-mimpi kami. Tentang ingin punya rumah mungil di kaki gunung, punya kedai kopi bersama, atau keliling Eropa naik kereta. Kadang saat dia cerita, matanya berbinar seperti anak kecil. Dan aku hanya menatapnya, diam-diam bersyukur bisa mengenal seseorang sehangat dia. Tapi tentu saja, masa lalu belum benar-benar hilang. Luka di hati itu sudah mengering, tapi sesekali masih gatal ingin dikorek lagi oleh rasa takut. Pernah suatu malam, ketika Gilang mengajakku makan di resto Italia, tiba-tiba aku diam sepanjang makan. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke saat aku dan Bayu juga pernah duduk makan malam manis seperti ini, sebelum aku tahu semua dustanya. Gilang menggenggam tanganku di atas meja. "Kamu kenapa, Din? Mukamu sedih banget." Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. "Aku takut, Lang. Takut kalau suatu hari semuanya berubah kayak dulu. Takut terlalu percaya sama orang lagi." Dia tak menjawab, hanya menggenggam tanganku lebih erat, lalu mengelus punggungnya perlahan. Hangat, meyakinkan. "Kamu boleh takut. Aku nggak akan maksa kamu untuk langsung percaya. Tapi kamu tahu kan, aku selalu di sini. Kalau nanti kamu siap, pelan-pelan aja." Dan malam itu, ketika pulang dan berpisah di depan pagar rumah, aku memeluknya lama sekali. Bukan karena cinta meluap-luap seperti anak ABG, tapi karena lega. Karena aku merasa akhirnya menemukan seseorang yang tak membuatku harus berjuang sendirian dalam ketakutanku. Bisnisku juga makin berkembang. Produk baru kami, selimut tenun motif etnik, mendapat respon luar biasa dari pasar luar negeri. Aku sempat diajak video call oleh buyer dari Jepang yang tertarik memesan dalam jumlah besar. Rasanya bangga sekali melihat usahaku, yang dulu hanya iseng-iseng jualan kain perpotong, kini bisa menembus pasar internasional. Dan di balik semua itu, aku sadar,
Jika dulu aku terus terjebak dalam rumah tangga palsu dengan Bayu, mungkin aku tak akan pernah punya kesempatan sebesar ini. Aku terlalu sibuk mengurusi luka, memelihara rasa curiga, untuk melihat betapa luasnya dunia yang menungguku. Kadang Tuhan menghancurkan kita bukan untuk membuat kita hancur selamanya, tapi supaya kita membangun ulang diri kita dengan fondasi yang lebih kokoh. Aku juga mulai memperluas kegiatan sosial. Bersama teman-teman komunitas, kami rutin mengajar keterampilan sederhana pada ibu-ibu di desa, mulai dari cara memotret produk untuk jualan online, membuat sabun herbal, sampai strategi berjualan lewat TikTok. Melihat wajah-wajah semangat mereka, aku teringat diriku sendiri bertahun lalu. Bedanya, sekarang aku punya pengalaman yang bisa kubagikan. Kalau kalian merasa rendah diri karena baru mulai dari kecil, jangan takut. Aku dulu cuma punya satu rak plastik di garasi. Yang penting yakin sama kualitas kita dan terus belajar, kataku suatu hari saat workshop. Salah satu ibu di sana memelukku usai acara, menangis sambil bilang, "Mbak Dina, saya jadi semangat jualan lagi. Selama ini saya malu karena cuma jualan jamu keliling. Tapi ternyata nggak apa-apa ya, asal ditekuni." Aku menahan haru. Rasanya seperti Tuhan memberiku kesempatan menebar cinta yang dulu kusimpan hanya untuk suami yang mengkhianatiku. Kini cinta itu lebih luas, mengalir ke orang-orang yang memang membutuhkannya. Di lain waktu, aku juga mulai rutin menulis lagi. Dulu sempat suka menulis cerpen dan puisi, tapi terhenti karena kesibukan rumah tangga. Kini, setiap malam sebelum tidur, aku duduk di meja kerjaku menulis apa saja yang memenuhi kepalaku. Tentang luka lama, tentang harapan baru, tentang orang-orang baik yang kutemui. Kadang kubagikan di blog pribadi. Tak kusangka, banyak yang membaca dan merasa terinspirasi. Ada satu email yang membuatku menangis. Datang dari seorang perempuan di Surabaya. "Mbak Dina, saya baca tulisan Mbak tentang bagaimana bangkit dari pengkhianatan. Saya nangis semalaman karena itu persis yang saya alami. Terima kasih sudah bikin saya merasa nggak sendiri." Aku memeluk laptopku waktu membaca itu. Siapa sangka, semua luka yang dulu terasa sia-sia, kini justru menjadi berkat untuk orang lain. Suatu pagi saat jogging, aku dan Gilang bertemu di taman kota. Dia sudah menungguku dengan 2 gelas kopi dingin. "Biar semangat larinya," katanya sambil menyerahkan satu padaku. Aku tertawa. Kalau gini aku nggak lari, tapi malah duduk di bangku sambil ngopi. Akhirnya kami duduk di bangku taman, menonton anak-anak bermain sepeda. Gilang menatapku lama sekali, lalu berkata, "Dina, boleh aku ngomong sesuatu yang mungkin berat buat kamu?" Aku menoleh waspada. Gilang menghela napas. "Aku nggak mau buru-buru. Aku nggak mau maksa. Tapi aku mau kamu tahu, aku serius sama kamu. Kalau suatu hari kamu siap, aku ingin bangun hidup bareng kamu. Dengan cara yang sehat, yang penuh kejujuran. Kita nggak perlu sempurna, asal saling jaga dan terbuka." Aku menatap matanya. Tak ada keraguan di sana. Tak ada hawa licik yang pernah kulihat di mata Bayu. Hanya ketulusan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin saja, aku layak mendapatkan cinta yang baik. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, "Aku masih belajar percaya lagi, Lang. Tapi makasih, karena sabar nunggu aku." Dia menggenggam tanganku, senyumnya lembut sekali. "Aku di sini kok. Mau kamu perlu waktu 1 tahun, 2 tahun, aku tetap di sini." Dan saat itu, aku merasa bebanku sedikit lagi terangkat. Seperti mulai membuka jendela rumah yang lama ku tutup rapat, membiarkan angin segar masuk pelan-pelan. Malamnya, saat duduk sendirian di balkon rumah, aku menatap langit yang bersih bertabur bintang. Ada rasa hangat yang menjalari dadaku. Bukan lagi luka, bukan lagi dendam. Hanya rasa damai. Seolah semesta berbisik, "Lihat, kamu sudah sejauh ini. Kamu selamat." Aku mengingat semua fase hidupku, dari perempuan muda yang penuh cinta, lalu istri yang tersakiti, lalu perempuan yang runtuh berkali-kali, hingga kini bisa tersenyum lagi. Betapa panjang jalan yang kutempuh untuk berdiri di sini. Dan sekarang, aku tak lagi menyesali apapun. Karena dari reruntuhan itulah aku belajar siapa diriku sebenarnya. Dari air mata itulah aku tahu betapa berharganya bisa bahagia. Aku berbisik pada diri sendiri,
Terima kasih ya, Dean. Udah mau terus hidup, meski dulu rasanya nggak kuat lagi. Lalu kupeluk erat tubuhku sendiri, menatap bintang-bintang yang menari jauh di sana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku benar-benar percaya, masa depanku akan baik-baik saja. Sudah 2 tahun berlalu sejak semua itu bermula. Sejak hari saat kebenaran menghancurkan duniaku sekaligus menyelamatkanku dari hidup palsu. Siang itu aku duduk di teras belakang rumah, menyesap teh hijau hangat, sambil menonton burung-burung kecil mandi di bak semen yang sengaja kubiarkan terisi air hujan. Ada damai yang tak bisa dijelaskan di sana. Rasanya, semua riuh luka masa lalu sudah menepi. Aku masih ingat betapa gelapnya hari-hari dulu, betapa aku merasa tak berharga karena dikhianati orang yang paling kupercaya. Tapi waktu ternyata guru yang sabar. Luka itu pelan-pelan dijahitkan oleh rutinitas baru, senyum orang-orang baik yang kutemui, dan tentu saja oleh diriku sendiri, yang memutuskan untuk bangkit lagi, meski berkali-kali sempat goyah. Aku banyak bersyukur. Bisnisku kini stabil, bahkan lebih berkembang dari sebelumnya. Produksi kain tenun lokalku sudah menjalin kontrak dengan beberapa butik terkenal. Kami baru saja mengekspor kontainer pertama ke Italia. Toko onlineku juga melesat drastis setelah kuseriuskan strategi digitalnya. Tiap kali membuka dashboard penjualan dan melihat angka transaksi yang menanjak, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Ini semua hasil kerja keras bertahun-tahun, bukan hasil mengandalkan siapapun. Namun kebanggaan terbesarku bukan pada materi, tapi pada keberanianku mencintai diriku sendiri. Aku tak lagi mencari validasi dari seorang pria, tak lagi menilai diriku berdasarkan siapa pasanganku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa utuh hanya dengan menjadi Dina. Sampai kemudian Gilang datang lagi membawa cerita baru. Setelah 2 tahun bersahabat dekat, sesekali jalan berdua, menonton pameran seni atau sekadar makan malam, ia mengajakku bicara serius. Kala itu kami duduk di mobilnya sepulang menghadiri gala dinner UMKM nasional. Di jalanan kota yang masih ramai meski larut malam, Gilang menghentikan mobil di pinggir jalan yang tenang, mematikan mesin, lalu menatapku. Din, aku tahu kamu udah nyaman dengan hidupmu sekarang. Dan aku bangga banget sama kamu. Kamu hebat, mandiri, nggak takut berdiri sendiri. Tapi kalau kamu mau, aku mau jadi orang yang berjalan di samping kamu. Nggak di depan, nggak di belakang. Barengan. Mataku langsung panas. Selama ini Gilang tak pernah memaksa, tak pernah menuntut lebih dari apa yang kuberikan. Dan hari ini pun, tawarannya bukan ultimatum, tapi undangan lembut. Aku menarik napas panjang. Banyak hal berputar di kepalaku, wajah Bayu, kenangan pengkhianatan, rasa takut dipermainkan lagi. Tapi aku juga teringat semua bukti kesungguhan Gilang. Caranya menghormati batasanku, sabarnya menungguku memproses traumaku sendiri. Ia tak pernah menertawakan masa laluku, tak pernah menganggap aku terlalu rusak untuk dicintai. Perlahan aku mengangguk, air mataku menetes pelan. Aku mau, Lang. Tapi nanti kalau aku tiba-tiba takut lagi, jangan pergi ya. Gilang tersenyum, lalu meraih tanganku dan mengecup punggungnya. Aku janji nggak akan pergi, Din. Kita taklukin takutnya sama-sama. Malam itu, saat pulang, aku menangis dalam pelukan sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena lega, akhirnya aku mengizinkan diriku membuka hati lagi. Kali ini bukan karena kosong dan butuh diselamatkan, tapi karena aku sudah cukup penuh untuk berbagi cinta. Kehidupan baru kami berjalan sangat perlahan. Gilang sering datang ke rumah, makan malam bersamaku, lalu duduk di teras hanya ngobrol tentang apa saja. Kadang kami membahas bisnis, kadang tentang film, kadang tentang hal-hal bodoh seperti kira-kira apa yang ada di pikiran kucing saat menatap kosong ke dinding. Yang paling kusukai, Gilang selalu menanyakan pendapatku, seolah suaraku sangat penting. Menurut kamu gimana kalau aku ekspansi ke hotel-hotel di Bali? Atau, kamu setujukan kalau kita liburan ke Jepang nanti nyempetin hunting pasar tradisional? Aku merasa dihargai, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai individu yang punya mimpi dan prinsip. Bersama Gilang, aku tak pernah merasa kecil. Hingga akhirnya suatu sore, ketika kami duduk berdua di tepi sungai kecil di kawasan wisata alam, Gilang membuka kotak beludru biru.
Cincin sederhana berhiaskan batu moonstone yang berkilau lembut di dalamnya. Din, mau nggak kamu terus jalan bareng aku? Nggak perlu buru-buru nikah kalau kamu belum siap. Kita bisa tunangan dulu. Yang penting kita sama-sama tahu arah kita mau kemana. Tanganku gemetar. Selama ini aku kira akan panik jika ada lelaki melamarku lagi. Tapi ternyata tidak. Dadaku justru terasa hangat, mataku basah oleh haru. Karena ini bukan tentang menikah demi status atau takut sendiri, tapi tentang dua orang dewasa yang saling memilih dengan sadar. Aku mengangguk pelan, suaraku bergetar. Aku mau, Lang. Ia menyematkan cincin itu ke jariku, lalu mencium keningku lama sekali. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa dilamar bukan hanya sebagai pelengkap hidup seorang pria, tapi sebagai Dina, dengan semua luka, tangis, tawa, dan mimpiku. Tapi sebelum benar-benar membuka lembar baru, aku merasa perlu menuntaskan sesuatu. Menyelesaikan satu simpul terakhir yang masih menggantung di masa lalu. Suatu siang, aku memutuskan datang ke rumah kontrakan sederhana tempat Bayu dan Rani tinggal. Aku mendapat alamatnya dari seorang teman lama yang tak sengaja melihat mereka. Hanya membawa botol air mineral dan hatiku yang sudah ringan. Bayu sendiri yang membuka pintu. Wajahnya tua dan kuyu, jauh berbeda dari pria yang dulu pernah membuatku jatuh cinta habis-habisan. Ia tampak terkejut melihatku. Din, kamu? Aku mengangkat tangan, meminta ia tak melanjutkan. Aku nggak datang buat ribut, Bey. Aku cuma mau bilang terima kasih. Ia mengerutkan alis, jelas tak mengerti. Terima kasih karena kamu, dan semua sakit yang kamu berikan dulu, udah ngajarin aku tentang siapa diri aku sebenarnya. Kalau nggak dikhianati, mungkin aku masih terus hidup pura-pura, mikir kita bahagia. Kamu ngajarin aku betapa berharganya diriku, karena setelah kamu hancurin, aku bangkit lagi lebih kuat. Bayu menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Aku menahan desakan untuk merasa iba. Rani muncul di belakangnya, wajahnya juga penuh gurat letih. Aku menatap keduanya, mengangguk pelan. Kalian tenang aja, aku nggak akan ganggu kalian lagi. Aku udah selesai sama dendamku. Sekarang aku cuma mau hidup damai. Lalu aku berbalik, melangkah pergi. Rasanya seperti meletakkan karung berat yang sudah bertahun-tahun kupikul. Dadaku terasa lapang sekali. Aku tak lagi membenci mereka, tapi juga tak menyisakan tempat bagi mereka dalam hidupku. Itu cukup bagiku. Beberapa bulan kemudian, aku dan Gilang mengadakan acara tunangan kecil di sebuah villa di pinggir kota. Hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat-sahabat kami. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya taman sederhana dengan meja panjang berhiaskan bunga lavender, di mana kami tertawa bersama orang-orang yang benar-benar peduli pada kami. Ibuku datang, memelukku sambil menangis haru. Ibu bangga sama kamu, Dina. Kamu udah lewatin banyak hal, tapi tetap jadi anak ibu yang lembut hatinya. Aku memeluk ibuku erat. Terima kasih Tuhan, karena masih memberiku keluarga yang setia menopangku meski dulu aku terpuruk. Malam itu, aku berdansa pelan dengan Gilang di bawah lampu gantung taman. Musik akustik mengalun, wangi bunga malam bercampur udara dingin. Gilang berbisik di telingaku, terima kasih udah ngizinin aku jadi bagian hidup kamu. Aku menatap matanya yang jernih. Terima kasih udah sabar nunggu aku sembuh. Lalu kami tertawa kecil, menatap bintang yang berserakan di langit. Aku menempelkan kepalaku di dadanya, merasakan detak jantungnya yang tenang. Rasanya damai sekali. Tak ada kebohongan, tak ada rahasia busuk. Hanya dua hati yang sama-sama luka lalu memilih saling menguatkan. Dan di sanalah ceritaku berakhir, atau mungkin justru baru benar-benar dimulai. Bukan lagi kisah tentang seorang istri yang dikhianati, atau perempuan yang jatuh dan merangkak sendirian. Tapi kisah seorang Dina yang belajar memaafkan, berdamai dengan masa lalu berjalan lagi dengan kepala tegak menuju masa depan yang ia pilih sendiri. Aku tahu hidup tidak selalu mulus. Aku dan Gilang pasti akan menghadapi badai juga nanti. Tapi kini aku lebih siap. Karena aku sudah pernah hancur dan berhasil menyusun diriku kembali jadi utuh. Aku percaya, apapun nanti, aku akan baik-baik saja. Dan itu, lebih dari harta, cinta, atau status,
adalah kebahagiaan paling sejati yang akhirnya kudapatkan.